Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Tutorial membuat slide cerita atau storytelling part 1. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat slide presentasi untuk bercerita atau storytelling. Masih sama menggunakan media PowerPoint, hari ini kita akan belajar banyak memaksimalkan animasi yang ada pada PowerPoint. Kenapa? Karena sangat penting bagi kita menggunakan animasi-animasi yang menarik dalam pembuatan slide cerita, supaya anak-anak yang mendengarkan cerita kita tidak merasa bosan dan justru tertarik dengan cerita yang kita sampaikan. Oke, kita mulai ya. Saya akan hapus ini terlebih dahulu. Sebelum mulai pembuatan presentasi, slide presentasi untuk bercerita, hal penting pertama yang teman-teman harus lakukan adalah tentukan tema dan konsep cerita. Kenapa? Karena tanpa tema dan konsep cerita, teman-teman akan kesulitan dalam pembuatan slide-nya. Jadi terlebih dahulu tentukan tema dan konsep ceritanya. Yang kedua, download gambar-gambar yang mendukung dengan cerita teman-teman. Misalnya teman-teman bercerita tentang binatang. Download gambar-gambar tentang binatang yang teman-teman ingin ceritakan. Untuk itu penting buat kita menentukan konsep ya. Tema dan konsep. Teman-teman bisa cari gambar-gambarnya semua tersedia di Google. Oke. Nah, hari ini misalnya saya ingin bercerita tentang laut, tentang ikan. Maka saya sudah mendownload gambar-gambar yang sesuai dengan cerita saya, yaitu laut dan ikan. Klik insert, pilih pictures, pilih this device. Oke, saya sudah download beberapa gambar yang sesuai dengan cerita saya. Oke, saya akan pilih gambar laut ini. Gambar laut ini adalah background utama dari cerita saya. Oke, nah seperti ini. Kalau teman-teman sudah nonton video part 1 saya yang tutorial membuat bahan presentasi, teman-teman tahu alasan kenapa saya tidak menggunakan satu full halaman ini ya. Oke, tapi kalau teman-teman mau menggunakan satu full halaman nggak masalah juga ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu pada bagian yang putih ini kita akan beri warna. Klik kanan, lalu pilih format background. Di sini ada pilihan solid fill atau satu warna. Oke, jadi kalau kita pakai solid fill, kita tinggal tentukan satu warna aja, seperti ini. Tapi hari ini saya mau menggunakan gradient fill atau gradasi. Oke, di sini ada gradient stop. Oke, jadi kita pilih. Saya mau klik di bagian yang putih ini. Klik, lalu pilih color. Dan di sini ada eyedropper. Klik eyedropper, kemudian bawa kursornya ke warna yang teman-teman inginkan. Misalnya saya mau pakai warna biru yang di sini. Otomatis dia akan mengikuti warna yang kita pilih. Dan di bagian bawah klik, pilih color, pilih eyedropper. Misalnya teman-teman mau warna tanahnya yang kuning ini, klik aja. Atau mau warna tanahnya yang ini, tinggal diklik aja. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur kursornya seperti ini ya. Disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke, misalnya saya mau seperti ini. Tutup. Setelah sampai di sini,
saya akan memberikan efek pada gambar laut ini. Klik 2 kali pada gambar, kemudian akan muncul format picture style. Saya akan pilih yang ini. Teman-teman lihat perbedaannya ya. Kalau teman-teman mau seperti ini ya udah nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi saya akan menggunakan efek yang ini supaya gambarnya lebih smooth. Oke. Setelah sampai di sini, saya akan menambahkan gambar ikan sebagai objek pada cerita saya. Klik Insert, Pictures, this device. Oke, saya sudah simpan gambar ikan. Ada 4 ikan yang sudah saya download. Misalnya saya mau pakai gambar ikan yang ini. Klik pada gambar tersebut, lalu pilih Insert. Oke, teman-teman bisa lihat ya, pada gambar ikan di sini, dia masih ada background putihnya. Oke. Sekarang kita mau hilangkan bagian background putih tersebut. Klik Remove Background. Oke, di sini sudah ada pilihan tarik-tarik aja ya teman-teman. Tarik-tarik sampai pinggir. Kemudian ternyata di bagian sini dia masih berwarna ungu. Kalau berwarna ungu tuh ya dia bolong. Contohnya saya keep changes ya teman-teman lihat. Nah tuh bolong ya. Oleh karena itu gimana caranya supaya nggak bolong? Klik lagi Remove Background. Pilih Mark Areas to Keep yang tanda tambah plus, oke. Kemudian teman-teman tinggal klik terus sampai warnanya berubah seperti gambar aslinya, gambar yang kita mau. Klik aja terus sampai berubah ya. Oke, sudah berubah. Bagian ini juga kita klik sampai dia berubah warnanya. Oke, teman-teman perhatikan di bagian sini juga masih ada warna ungu. Ya, kita klik aja sampai dia berubah jadi putih. Oke, keep changes. Nah, jadinya seperti ini. Bagus kan teman-teman? Kalau masih ada gambar, ada background putihnya, jangan dipakai ya teman-teman. Maksudnya teman-teman harus hilangkan dulu backgroundnya supaya gambar jadi bagus. Anak-anak juga ngeliatnya, oh ikannya ya bagus gitu. Oke, misalnya saya mau taruh ikannya di sini. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar animasi ya teman-teman ya. Tapi kemarin animasi yang kita pelajari hanya sebatas seperti ini. Klik ikan, pilih animasi seperti ini. Ya kan? Hanya sebatas itu. Nah, hari ini saya ingin berbagi info bagaimana caranya membuat ikannya bisa berenang. Caranya, klik pada ikan, lalu sudah pilih animasi ya. Di sini ada pilihan More. Panah paling bawah diklik. Teman-teman lihat, di sini ada entrance, ada emphasis, ada exit, dan juga di paling bawah ada motion pad. Kita akan pilih motion pad-nya yang custom pad, jadi dia custom, disesuaikan dengan yang kita mau. Misalnya saya mau ikannya berenang, oke? Kita tahan, kita klik sambil ditahan, kemudian bikin jalannya sendiri. Nah, seperti ini. Misalnya saya mau sampai di sini aja ikannya berenang. Kemudian klik 2 kali secara cepat. Oke, berenang kan ikannya? Nah, teman-teman juga bisa atur ya seperti ini. Misalnya saya mau ikannya agak ke atasan deh. Atau saya mau ikannya agak kesanaan deh. Teman-teman tinggal atur di sini ya. Kemudian juga teman-teman bisa sesuaikan cepat lambatnya ikan berenang. Ada di sini, durasi. Di sini durasinya 2 detik. Saya mau lebih lama deh biar lebih halus gitu. Nih, saya mau 3 detik. Oke, kemudian kita preview, kita mau lihat ikannya berenang. Nah, seperti itu. Gampang ya teman-teman ya. Oke,
Sampai di sini semoga cukup jelas. Kemudian namanya ikan biasanya kan bernafas. Saya akan memberikan gelembung udara atau gelembung nafas dari ikan ini. Oke, caranya klik insert, pilih pictures. Nah, saya sudah memikirkan konsepnya. Maka penting buat teman-teman memikirkan konsep cerita teman-teman. Saya sudah membayangkan, oh ikannya berenang. Kemudian ada gelembung udaranya, seperti itu. Maka sangat penting untuk memikirkan konsepnya. Nah, tadi kira-kira gelembung udaranya di sini. Oke. Nah, terus teman-teman bisa lihat ya di sini picture style-nya. Teman-teman bisa pilih, saya mau kasih shadow. Tuh, teman-teman lihat ya perbedaannya kalau ada shadow, ada bayangan sama enggak. Terserah teman-teman mau pakai atau enggak. Kalau enggak, ya udah abaikan aja. Tapi kalau mau pakai, double klik, pilih yang ini. Drop shadow rectangle, oke? Nah, kita lihat ya. Klik slideshow from current slide. Klik enter, maka ikannya berenang. Oke, ya. Lalu di sini kita belum kasih animasi. Yuk kita kasih animasi pada gelembung udaranya. Jangan seperti tadi ya, ikannya belum nyampe, oh udah ada gelembung udara ya, jadi kurang bagus. Klik pada gelembung udara, klik animasi, pilih animasi yang kita mau. Misalnya saya mau pakai yang white. Nah cocok ya, gelembung udara itu kan dari bawah ke atas. Nah ini cocok sekali. Ya, jangan yang fly in, nggak cocok ya. Masa gelembung udaranya dari bawah atau ini. Nah terserah. Kalau saya lebih suka yang white. Nah seperti itu. Terus durasinya juga ini kan tadi cepat sekali ya. Kita bisa atur lebih lama. Misalnya saya mau 1 detik 25 ini gitu ya. Nah kita preview ya teman-teman ya. Nah bagus kan teman-teman ya. Oke. Kalau seperti ini kita akan atur sesuai dengan kapan kita klik. Jadi saat kita klik ikannya berenang, saat kita klik gelembung udaranya keluar. Nah, saya ingin kasih tips bagaimana membuat agar saat ikannya sudah berenang sampai di sini, secara otomatis gelembung udaranya keluar sendiri tanpa kita harus klik atau enter. Caranya seperti apa? Klik pada gelembung udara, klik animasi, kemudian teman-teman lihat di bagian sini ada animation pane. Klik animation pane ini, animasi pane ini. Nah, terus teman-teman lihat di bagian ini. Picture 6 adalah ikan. Yang warna biru adalah animasi saat ikan berenang. Picture number 8 atau nomor 8 adalah gambar gelembung udara. Sedangkan warna hijau ini adalah animasi white tadi saat gelembung udaranya muncul. Nah, ini bisa muncul ketika kita klik. Tetapi saya mau gelembung udaranya muncul setelah ikannya berenang sampai di sini. Caranya, teman-teman lihat di sini ada panah. Klik panah, lalu teman-teman lihat ada pilihan start on click. Mulai saat kita klik atau saat kita enter. Start with previous, mulai bersamaan dengan yang sebelumnya. Jadi saat ikannya berenang, gelembung udaranya juga ikutan muncul. Tapi nggak cocok ya teman-teman ya, nggak sesuai. Lalu di paling bawah ada start after previous. Tandanya mulai setelah gambar sebelumnya selesai. Jadi ini yang kita mau. Ikannya berenang, lalu secara otomatis gelembung udaranya muncul. Berarti ini yang kita pilih, start after previous. Klik. Nah, kita lihat ya cara kerjanya. Klik slideshow, pilih from current slide.
Saya hanya klik sekali supaya ikannya berenang. Setelah itu, saya sudah nggak klik lagi. Gelembung udaranya akan muncul sendiri. Oke, saya klik atau enter. Seperti itu. Gampang ya teman-teman ya. Semoga sampai di sini teman-teman mengerti. Nah, selanjutnya pada cerita biasanya ada percakapan, ya, ada objeknya ada ngomong sesuatu. Nah, saya ingin ikannya ngomong nih, ya. Saya sudah pikirkan konsepnya, ikannya mau ngomong. Ya. Saya klik insert pictures this device. Saya sudah download Bubble Speech. Supaya nggak ribet ngomongnya, saya akan sebut ini sebagai icon chat, ya, icon chat percakapan. Sama nih, icon chatnya masih ada background warna putih. Kita mau hilangkan ya, masih ingat? Remove background. Oke, tarik-tarik aja ininya sampai sesuai. Oke, kayak gini ya teman-teman. Keep changes. Nah, tinggal kita atur besar kecilnya. Tadi ikannya ada di sini. Nah, kayak gitu. Loh, tapi kok nimpah? Emangnya nggak apa-apa kalau nimpah? Nggak apa-apa, oke? Nah, saya akan kasih tahu caranya. Supaya nanti ketika kita menyampaikan cerita, anak-anak lihatnya nggak menimpa seperti ini. Caranya gimana? Kita akan hilangkan terlebih dahulu gelembung udaranya sebelum icon chatnya muncul. Oke, kita klik dulu pada gelembung udara. Pilih animasi. Oke, kemudian tinggal pilih gitu. Tinggal pilih exit. No, caranya adalah tadi gelembung udara sudah punya animasi pertama yaitu wipe. Oke. Sekarang kita mau menambahkan animasi supaya dia hilang. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus kita ingat adalah kita harus klik add animasi, add animation. Setiap kali kita mau menambahkan animasi pada gambar yang sama, kita harus klik add animasi. Oke, ini nggak boleh lupa teman-teman. Kalau teman-teman nggak klik add animasi, nanti dia akan berubah ke animasi yang baru. Dan animasi yang lama akan hilang. Kita kan nggak mau seperti itu ya. Jadi jangan lupa klik add animasi sebelumnya. Oke, di sini ada entrance. Itu adalah saat animasinya muncul ya. Kemudian di sini juga ada pilihan exit, yaitu saat kita mau animasinya keluar. Kita mau pilih yang fade ini aja ya. Nah, seperti itu. Jadi kita hilangkan dulu gelembung udaranya, baru ikonnya ini muncul. Oke. Sekarang kita mau tambahkan tulisan pada icon chat. Klik insert, pilih text box. Oke. Tarik kursornya di sini. Oke, misalnya kita mau tulis, "Hello, nama saya Nemo," misalnya. Oke. "Halo, nama saya Nemo." Kita atur ya. Saya mau pakai font Comic Sans. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita mau memberikan animasi pada icon chat dan juga tulisannya. Caranya, klik Ctrl pada keyboard, klik icon chat, klik juga text box-nya. Kemudian pilih animasi. Nah, kita mau pakai animasi yang mana nih ya? Kita bisa pilih. Klik paling bawah, kita bisa lihat di More Entrance Effect. Jadi kalau ini kan cuma sedikit ya. Kalau mau lebih banyak kita tinggal pilih yang di sini. Nah, muncul nih banyak. Mau basic zoom, mau float up, mau raise up,
Mau float down, nah bisa. Saya mau pakai yang float down. Oke. Nah, kita coba lihat ya bagaimana slideshow-nya. Klik slideshow, pilih from current slide. Saya klik sekali, ikannya berenang dan gelembung udara muncul. Saya klik, gelembung udaranya akan hilang. Saya klik lagi, kemudian icon chat-nya akan muncul. Oke, seperti itu. Gampang ya teman-teman ya. Oke, nah satu lagi tips teman-teman. Bagaimana supaya saat gelembung udaranya hilang, otomatis tulisan ini muncul. Saya ulangi sekali lagi. Kalau tadi kan kita klik dulu, gelembung udaranya hilang, klik lagi, baru tulisannya muncul. Nah, saya sekarang mau supaya saat gelembung udara hilang, saat itu juga otomatis icon chat dan tulisannya muncul. Caranya, klik animasi, pilih animasi paint. Oke, nah teman-teman lihat. Picture number 8 adalah saat yang picture number 8 yang merah ini berarti yang exit. Saat gelembung udaranya keluar, hilang. Picture number 10 atau nomor 10 adalah icon chat. Sedangkan text box adalah tulisan hello, nama saya Nemo. Nah, kita mau supaya saat gelembung udara hilang, saat itu juga icon chat dan tulisannya muncul. Caranya, klik pada panah ini, klik dulu ya dua-duanya ya nih. Kalian bisa lihat di sini warnanya dua-duanya sudah orange. Klik panah. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Start on click berarti mulai saat kita klik. Start with previous berarti muncul berbarengan. Start after previous berarti muncul setelah animasi sebelumnya selesai. Berarti kita akan pilih start with previous karena kita mau saat gelembung udara hilang, tulisannya muncul. Start with previous. Oke. Kita coba ya, kita lihat ya. Kita slideshow from current slide. Saya klik sekali pada ikan. Gelembung udara muncul. Sekarang saya mau klik sekali lagi. Gelembung udara hilang. Icon dan chatnya muncul. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Teman-teman mau lebih sering menggunakan enter, atau sekali enter, dua-duanya muncul. Oke, sampai di sini apakah jelas? Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom chat. Nah, sekarang kita mau coba mulai cerita ya. Klik slideshow from current slide. Misalnya, pada suatu hari, di dasar laut, ada seekor ikan yang sedang berenang sendirian. Wah, kira-kira siapa ya namanya ya? Coba kita tanya yuk. Halo ikan, nama kamu siapa? Halo, nama saya Nemo. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi konsep itu sangat penting. Kenapa? Karena tanpa konsep teman-teman nggak bisa menciptakan alur cerita. Oke? Jadi teman-teman harus menguasai dulu konsepnya, kemudian konsep tersebut dituangkan ke dalam slide presentasi ini. Oke? Jadi sangat penting sekali menentukan tema dan konsep. Lalu pilihlah gambar-gambar yang menarik. Oke? Saya sudah pernah kasih tahu ya teman-teman tips. Pilihlah gambar-gambar yang jangan yang buram ya, jangan yang ada tulisannya ya. Sebisa mungkin yang clear seperti ini ya teman-teman, lihat gambar lautnya sangat clear, sangat bagus, jernih, tidak buram. Begitu juga gambar ikannya. Oke, kalau misalnya
buram, cari lagi gambar yang lain sampai menemukan gambar yang bagus, yang jernih. Oke, sampai di sini. Semoga tutorial pembuatan slide untuk cerita ini dapat membantu teman-teman semua. Jika teman-teman suka, klik like. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tinggalkan komen, sebisa mungkin saya balas. Atau jika teman-teman merasa channel ini sangat membantu dan berguna, teman-teman boleh subscribe. Oke, selamat mencoba teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih.